Oke kawan, kali ini saya akan membahas mengenai saham Panin Financial Tbk atau yang biasa disebut dengan kode PNLF. Seperti kita ketahui bersama, saham PNBN dia bergerak di bidang asuransi jiwa. Dia pemegang saham mayoritasnya dipegang oleh PT Paninvest Tbk dengan presentasi kepemilikan 62,48%. Yang sisanya 37,52% dimiliki oleh masyarakat ya. Dan yang menarik dari Panin Life ini, dia memegang saham Bank Panin atau kode PNBN sebesar 46,04%. Dan memang saham PNLF ini jarang dibicarakan karena biasanya umumnya kurang menarik, dalam arti dia untuk investor ya, dalam arti dia tidak pernah membagikan dividen, kemudian performance-nya perusahaannya juga biasa-biasa saja, naik turun ya, dan harga sahamnya cenderung stagnan, nggak kemana-mana. Pertumbuhannya juga selama bertahun-tahun juga kurang lebih di range yang predictable ya. Jadi sekitar mulai tahun 2013 dia bergeraknya di range antara 150 sampai 250 harganya, dan kemudian kalau dia berhasil bertahan di atas 250, kebanyakan dia range-nya sekitar 350 ya, walaupun pernah sampai 400, cuma nggak lama lagi dia akan turun kembali lagi. Dan banyak dibicarakan, biasanya dikenal di kalangan investor yang menganut prinsipal value investing ya, karena kalau kita lihat price book value dari PNLF ini jauh di bawah 1, yaitu cuma 0,29 kali. Dan kalau kita lihat dari PE rasionya, dia juga jauh di bawah 15%. PE rasionya sekitar 4,26 kali. Jadi dia secara value investing dia umumnya dihargai murah ya. Tetapi harga sahamnya seringkali nggak kemana-mana ya, mungkin karena itu salah satu faktornya, dia performance-nya biasa-biasa saja. Dibilang dia baik juga nggak terlalu baik, kalau dibilang jelek ya nggak terlalu jelek, dan performance-nya naik turun ya tiap tahun seperti itu. Dan ini saya ada beli saham PNLF jadi untuk investasi, karena saya lihat pergerakannya kalau untuk jangka menengah ya, tidaknya kalau buy sekarang hold sampai tahun depan atau 1-2 tahun ke depan, saya yakin masih bisa menguntungkan ya. Dan saham ini sudah cukup lama di bursa, dia IPO sudah dari tahun 1983 ya, initial public offering-nya. Dan mulai tahun 2013 kalau kita lihat di chartnya sini, monthly chartnya, dia mulai tahun 2013 dia cenderung sudah di atas 150 rata-rata. Ini di grafik bulanan ya. Jadi kalau saya tarik gambar 150 lainnya, rata-rata dia di atas 150 ya sejak tahun 2013. Nah, kemudian range-nya dia naik, dia sudah berhasil naik di atas 150, dia naiknya bisa sampai kurang lebih di range 250 ini ya. Kalau kita lihat sebelah kirinya sebelumnya, ini ada resistennya, jadi ada candle yang ekornya panjang di bulanan. Kalau kita tarik garis, ini kurang lebih di area sini ya, 250-an. Kalau dia berhasil bertahan di atas 250, maka biasanya dia akan mencapai sekitar sini ya, 350 ya, di area 350. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya, harga sahamnya memang kebanyakan nggak kemana-mana. Dalam beberapa tahun dia cenderung fluktuasi cukup lebar ya, kalau kita lihat di monthly chartnya ya. Jadi ini 350,
Kalau dia di atas 350 dia kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi ya, karena di sini adalah resistance sebelumnya. Dan kita lihat dia beneran di 2019 dia pernah naik sampai 450 ya. Kalau nggak salah waktu itu dia ada corporate action, nggak tahu gimana harganya diangkat sampai naik tinggi banget. Cuma yang bikin saya menarik dengan saham Panin ini, saya bikinnya untuk invest ya. Jadi saya punya portfolio yang rekening portfolio yang khusus untuk saham-saham di bawah harga 500. Jadi di rekening Mirai Asset saya itu ada rekening khusus yang saya sisakan untuk saham-saham yang di bawah 500. Karena biasanya saya trading atau investnya di saham-saham yang blue chip dan harganya biasanya di atas 1000 ya umumnya. Dan ini sengaja saya sisakan untuk yang portfolio yang kecil-kecil untuk investasi aja. Jadi saya bawa sampai nyantai. Dan hari ini kebetulan saya sudah beli PNLF, nanti saya tunjukkan. Jadi kalau kita lihat di sini dari daily chartnya, jadi dia setelah di awal-awal tahun sebelum ada sebelum panik pandemi ya, dia masih bertahan di atas sekitar 250-an ya. Harganya kurang lebih bertahan di atas 250, kemudian ada pandemi dia mulai turun dari 250 sampai turun banget, jatuh sampai dia di area sekitar sampai pernah low 146 ya. Nah, nggak lama lagi dia naik ya, di atasnya 150 ya. Dan ini dari kenaikannya sebelumnya sampai sekarang dia masih naik sekitar 50 poin ya, 150 poin ya, lumayan 33%-an ya. Dan yang menariknya ini dia sudah mulai terlihat bottoming ya, dia ada konsolidasi naik turun, dan ini konsolidasi cukup panjang, kemudian naik turun, dan ini naik. Dan saya melihat kalau lihat dari weekly chartnya, yang saya perhatikan dari sini ya, di sekitar 2018 akhir dia konsolidasi cukup kuat di atasnya sekitar harga 200 ya. Jadi dia kalau selama dia bertahan di atas 200, potensi kenaikannya ke 250 cukup lebar ya. Kita lihat di sini 2017 setelah dia terpuruk di bawahnya 150, dia berhasil naik. Dan kalau dia sudah bertahan di atas 200, dia kecenderungan akan naik lagi terus sampai 250 di sini. Kita lihat yang di sebelah sini memang gagal ya. Tapi kalau kita hitung dari sini, dari breakoutnya dia 200 sampai harga tingginya sampai sekitar harganya 238. Jadi masih cukup bagus ya keuntungannya, masih 2 digit. Tapi kita lihat yang sebelah sini, kalau kita masih hold, dia prospeknya masih cukup bagus ke 250. Dan kita lihat konsolidasi. Dan yang menarik kalau dia berhasil bertahan di atas 250, dia naiknya cukup bagus ya. Dan ciri khas dari saham PNLF ini, dia kalau diturunkan, kalau sedang turun ya, dia diturunkan pasti turunnya dalam ya. Kita lihat di sini sebelumnya turunnya dari 2015 turun sampai dalam banget. Kemudian recovery-nya dia dalam bentuk V gini ya, huruf V gini ya. Recover. Dan kita lihat di sini dia pullback, naik kembali. Dan saya yakin selama bertahan di atas 200, dia masih potensial untuk mencapai target minim ke 250 ini ya. Dan kalau dia berhasil naik ke 250, dia bisa ke titik 300 di sini ya. Kalau saya tarik garis lagi 300, ini 300. Kalian kita ada resisten di sini ya. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 300, dia akan mencapai target berikutnya di area 350 ini ya. Ini ada konsolidasi. Ini kita lihat ada resisten juga di sini. Kalau kita tarik garis masih valid ya, sekitar 350. Dan kalau dia gagal bertahan di atas 300, dia akan cenderung turun lagi ke bawah. Jadi kalau posisi sekarang, selama dia bertahan di atas 200 masih cukup bagus ke depannya.
Dan kita lihat di sini kalau kita gambarkan trend lainnya, dia sudah cukup bagus ya. Ini di garisnya sini. Walaupun dari secara garis besar dia masih di ini ya. Walaupun sebelumnya ini dia masih dalam posisi downtrend ya. Ini trennya masih turun ke bawah ya. Nah, tapi kita lihat di sini dia sudah mulai muncul ke atas ya. Nah, ini sudah cukup bagus secara weekly-nya. Dan secara supportnya kalau dia bertahan di atas 200, saya percaya masih cukup bagus untuk mencapai 250. Jadi mungkin bagi yang modal yang kecil, mungkin bisa pilih saham yang di bawah 500. Salah satunya yang cukup bagus yang saya lihat sekarang, dan saya sudah beli, yaitu saham PNLF. Kalau kita lihat, ini saya belinya, saya tunjukkan. Ini sengaja ID-nya saya hilangkan. Ini saya sebutkan, ini kepunyaan saya, Sunar Susanto. Saya hari ini beli WSBP dan PNLF ya, untuk portfolio investing saya yang untuk saham-saham yang di bawah 500 ya. Memang saya belum masuk banyak, jadi saya tunggu kalau ada kesempatan bagus saya mulai masuk. Rencana saya mau saya buy and hold sampai pertengahan tahun depan ya, minim ya. Kalau bisa sih 1-2 tahun sih. Saya inginnya pengen coba investasi di saham-saham yang katanya value investing ya. Dan saya lihat untuk BSPP juga cukup bagus ya, walaupun sebelumnya tertekan dalam karena proyeknya, juga karena kasusnya, terus ditambah lagi obligasi sebelumnya ada bunga yang belum dibayarkan ya untuk BSPP, dan harganya masih jatuh terus. Dan yang hari ini dia rupanya sudah mulai rebound. Saya lihat sih ada sedikit peluang ya untuk BSPP, makanya saya belum berani banyak-banyak untuk BSPP. Tapi untuk Panin Life, Panin Financial ini saya sudah mulai buy, dan ini masih buy pertama saya ya. Rencana saya nanti kalau kondisinya masih bagus, saya akan rencananya akan tambah lagi untuk PNLF ya. Jadi ini saya kasih lihat portfolio investing saya untuk saham-saham yang di bawah 500 ya. Jadi masih mulai ya, saya masih mulai. Jadi nanti kalau perlu bisa ditambah lagi ya. Sekian pembahasan, dan jika ada pertanyaan boleh tanya di komentar di bawah ini, atau join grup saham profit, nanti bisa tanya di sana, diskusi dan sebagainya. Saya cukup aktif dan membernya juga cukup aktif ya, banyak ya juga ya. Jadi kita bisa diskusi bersama. Sekian dan terima kasih.